Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Saya membuat video ini untuk ikut mengenang Didi Kempot ya. Didi Kempot adalah orang yang hebat, dimana kalau saya memperhatikan dalam hari-hari ini, kematiannya sangat mengagetkan penggemarnya karena kematiannya begitu mendadak. Didi Kempot adalah seorang penyanyi legendaris campursari yang ternyata sangat melekat di hati penggemarnya karena lagu-lagunya sangat memberkati mereka. Padahal kalau saya perhatikan, Didi Kempot ini tidak menyanyikan lagu berbahasa Indonesia. Semua lagunya dalam bahasa Jawa. Namun bisa luar biasa viralnya, berarti Didi Kempot ini memang orang hebat. Ya, bukan sembarang orang, tetapi mampu menerobos, bahkan bukan hanya sebagai orang hebat di negara ini, tetapi ternyata juga sudah pergi ke berbagai negara atas lagu-lagunya yang hebat itu. Nah, yang sangat tertarik bagi saya adalah para penggemarnya ini seolah-olah tidak rela untuk ditinggalkan karena kematiannya begitu mengagetkan, sehingga para penggemarnya berusaha untuk menghidupkan dengan cara menyanyikan lagu-lagunya, dengan diviralkan melalui media sosial, bahkan sampai ke televisi swasta dan televisi nasional. Ini memang luar biasa sekali. Dan penyanyi-penyanyi kondang yang tidak bisa bahasa Jawa, sekalipun saya melihat ada orang Batak, bahkan ada orang dari Jakarta, penyanyi-penyanyi hebat juga ikut mengenang dengan menyanyikan lagu-lagunya yang luar biasa itu. Nah, melihat bagaimana sikap para penggemarnya, padahal kita melihat realitas bahwa seorang seniman besar yang bernama julukannya Didi Kempot ini adalah orang yang sudah dipanggil Tuhan, sudah meninggal. Tetapi penggemarnya berusaha untuk menghidupkannya. Saya terinspirasi dengan Didi Kempot untuk masalah nama Yahweh ini. Yahweh adalah Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Di dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-18, di dalam kitab Torah berbunyi Yahweh Yimlok Leolam Vaed, yang artinya Yahweh memerintah kekal selama-lamanya. Artinya bahwa eksistensi atau keberadaan Yahweh ini kekal. Ya, bahkan di dalam kitab Keluaran 3 ayat yang ke-15 dikatakan Wayomer ot Elohim el Moshe kotomar el beni Yisrael Yahweh Elohei Avotechem Elohei Avraham Elohei Yitzhak wa Elohei Yakub selakani alechem zezemi leoram wezezikri ledordor, yang artinya, dan Yahweh berfirman lagi kepada Mose atau kepada Musa, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yitzhak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Namun kita melihat realitas terjadi di Indonesia saja, nama Yahweh dilupakan. Padahal Yahweh itu Tuhan yang kekal, Tuhan yang disembah oleh para nabi, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan sebagainya. Nah, kalau penggemarnya Didi Kempot saja berusaha untuk menghidupkan kembali, bagaimana dengan Anda sebagai umat Nasrani? Apakah Anda juga terbeban untuk menghidupkan kembali Yahweh yang sudah lama dilupakan orang? Bahkan kalau saya melihat di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10, juga di sana kita melihat Bani Israel juga sampai melupakan nama Yahweh. Hakim-Hakim 2 ayat yang ke-10 berbunyi, dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka,
Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh, dan juga perbuatan-perbuatan yang telah Dia lakukan bagi Israel. Ini kan sesuatu yang aneh. Padahal kalau kita melihat Bani Israel keluar dari Mitsraim atau dari Mesir menuju ke tanah perjanjian juga dipimpin oleh Yahweh sendiri melalui Mose atau Musa. Bagaimana sebelum mereka keluar dari Mitsraim saja, mereka sudah melihat mukjizat-mukjizat karya Yahweh yang dahsyat luar biasa itu. Bahkan sampai laut pun dibelah, sehingga Farao atau Firaun yang seharusnya membunuh mereka semua terluputkan dari pembunuhan itu ke atas pertolongan Yahweh. Tetapi kalau kita renungkan lebih jauh, bagaimana mungkin nama yang dahsyat itu, yang tentu saja lebih daripada Didi Kempot, kok bisa dilupakan? Ya, nah kita perlu belajar dari penggemar Didi Kempot, di mana penggemar Didi Kempot ini berusaha untuk menghidupkan kembali dengan menyanyikan lagu-lagu karya-karyanya yang hebat itu. Bahkan kita melihat dalam beberapa hari ini terus viral tentang hal ini. Nah, sebagaimana penggemar Didi Kempot itu melakukan karya yang luar biasa, yaitu berusaha untuk menghidupkan dengan menyanyikan lagu-lagu karya-karyanya, sudah seharusnya lah umat Nasrani kembali kepada teks yang benar, yaitu membaca kitab di dalam bahasa Ibrani sehingga namanya tetap dikenal. Sekarang ini ada banyak kitab suci versi Indonesia yang sudah memanggil nama Yahweh. Misalkan Indonesian Literal Translation atau Indonesian Modern Bible (IMB). Kemudian yang berbahasa Inggris misalkan kitab Word English Bible atau Hebraic Roots Version dan lain-lain. Ada banyak kitab suci yang tidak menghapus nama Yahweh. Bahkan saya punya di sini ini The Names of God Bible. Itu juga kitab suci berbahasa Inggris yang tidak menghilangkan nama Yahweh. Ini yang harus dilakukan. Jadi kita perlu belajar dari penggemarnya Didi Kempot dalam hal ini. Hal yang kedua yang dilakukan oleh penggemar Didi Kempot, mereka mereview sejarah perjuangannya. Bagaimana dari beliau seorang pengamen sampai kariernya menjadi luar biasa, melegendaris, sehingga ketika beliau wafat pun penggemarnya masih mereview sejarah perjuangannya, mengingat kembali bagaimana kehebatan perjalanan sejarah kehidupannya sampai dia menjadi orang yang besar. Nah, kita sebagai umat Nasrani seharusnya juga memperjuangkan Yahweh Elohim di dalam kehidupan kita, karena Yahweh Elohim sudah berjuang bagi keselamatan manusia di atas muka bumi ini, yaitu dengan turun ke bumi dalam wujud manusia. Hal itu bisa kita lihat di dalam kitab suci berbahasa Inggris Hebraic Roots Version, di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-3. Di sana berbunyi demikian: Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Oleh karena itulah, maka kita harus kembali memulihkan nama Yahweh, karena hanya orang menurut ayat tadi yang mengakui bahwa Yeshua itu Yahweh adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kemudian pernyataan dari kitab suci Aramaic Bible atau Pesita. Di sana di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 dikatakan, Atilat lekon keir yomana peruka daituhi Maria Mesia pemadinta de Daud, yang artinya karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yahweh Sang Mesias di kota Daud. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yahweh yang adalah kekal, dia memerintah kekal, dia hidup kekal, dari kekal sampai kekal, tidak seharusnya hilang di dalam kitab perjanjian baru. Nah, kalau di dalam kitab perjanjian baru hilang, ada beberapa alternatif dalam hal ini. Yang pertama,
kitab Torahnya salah. Sedangkan kitab Torah tidak mungkin salah, karena itu adalah firman Elohim yang benar. Itu hal yang pertama. Yang kedua, Daud, Mose, Gideon, Simpson, Abraham, Yitzhak, Yakub, dan banyak nama-nama lain di mana orangnya sudah meninggal ditulis di dalam perjanjian lama, masih juga ditulis di dalam perjanjian baru. Saudara bisa melihat di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11, mulai ayat 1 sampai ayat yang terakhir, saudara akan menemukan nama-nama orang yang menyembah Bapa Yahweh yang sudah meninggal, tetapi namanya masih tertera di dalam kitab suci perjanjian baru. Nah, hal yang ketiga, ada campur tangan yang tidak kelihatan, atau kalau saya boleh menggunakan istilah kerennya adalah invisible hands yang berusaha untuk mengaburkan kebenaran. Nah, dalam hal ini siapakah mereka? Saya mengharap jangan sampai saudara merupakan orang yang disebut sebagai invisible hands, tangan-tangan yang tidak kelihatan yang berusaha untuk menghilangkan nama Yahweh. Ingat, Yahweh itu kekal. Didi Kempot yang tidak kekal saja, penggemarnya berusaha untuk terus menghidupkannya. Dan ini bisa menjadi contoh bagi kita semua. Nah, bagaimana dengan saudara yang mengakui bahwa kitab suci kita ada Torah, ada Zabur atau Mazmur, ada kitab para nabi, dan firman itu tidak pernah kedaluarsa? Maka biarlah renungan pada hari ini mengenang Didi Kempot juga membuat kita mengenang Yahweh, bukan untuk ditaruh di pikiran kita untuk menolaknya, tetapi ditaruh di pikiran kita untuk menyembahnya. Karena Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan semua para nabi menyembah kepada Yahweh Elohim. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan singkat yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya renungan ini bisa menjadi berkat. Apabila renungan ini bisa menjadi berkat, tolong saudara bisa membantu dengan mengklik subscribe, kemudian like, kemudian mengklik loncengnya, sehingga ketika kami merilis video-video baru, saudara dapat menerima yang pertama dan bisa membantu kami untuk terus membuat video-video yang bermutu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih saudara sudah menonton video ini. Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes memberkati dan menyertai saudara sekalian. Amin.